Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di mana saja untuk berada dan juga yang di Madrasah Masjid Jami Al Muhajirin ini, kita bertemu di pelajaran rambu-rambu penuntut ilmu yang hari Kamis ini ya. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan masuk bahasan selanjutnya, yakni seputar menyikapi perbedaan pendapat. Jadi perbedaan pendapat itu suatu keniscayaan yang tidak mungkin, tidak bisa ya. Tidak mungkin, mustahil, tidak bisa, apalagi ya, dielakkan. Pasti ada saja perbedaan pendapat ya. Orang itu punya kepala yang berbeda-beda, punya otak yang berbeda-beda kapasitasnya ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga menghadapi kepala yang berbeda-beda tuh ya. Ada posisi sahabat ketika dalam situasi perang, ada yang mengambil jamak ya, jamak di qasar juga ya, dan jamak terus qasar ya, gitu. Atau ada yang mengambil takdim ya, diawalkan saja. Ada yang mengambil tetap duhur tetap di waktu duhur, asar tetap di waktu asar ya. Dan Nabi pun tidak menyalahkan, silahkan tuh. Nah, itu setiap orang itu kepalanya berbeda-beda tuh ya. Ya. Saya tidak akan membahas tentang kepala tuh ya. Pasti dengan isi kepalanya beda-beda itu pendapatnya beda-beda ya. Seorang penuntut ilmu manakala mendapati perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, maka hukumnya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah ya, kepada dalil-dalilnya. Allah Ta'ala mengingatkan hal ini dalam firman-Nya, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul ya. Maka apabila kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, karena yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Jadi ya,
kembalikan pada Quran dan Sunnah. Otak kita, isi kepala kita itu beda ya, tapi kembalikan apa yang kita dapatkan ini ya, dengan merujuk pada Quran dan Sunnah ya. Bukan pada hawa nafsu kita, bukan keinginan kita, apalagi hanyalah mereka-reka ya. Kemudian juga berpendapat yang tidak ada asal usulnya. Kembalikan pada Quran dan Sunnah. Itu ya. Yang Allah dan Rasulnya itu menjadi pemutus hukum apabila terjadi perselisihan, yaitu merujuk kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dengan bimbingan para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, serta para ulama yang meniti jalan mereka. Itu harus ada bimbingan ya gitu. Karena kita nggak cuman baca dalil letter luck gitu ya, harus punya guru gitu ya. Jadi saya itu ya, pas pagi gitu ya, yang mulai jahat ya, menanyakan hal ini gitu ya. Jadi memang betul kalau orang itu tidak merujuk pada atau tidak mempunyai guru, berarti gurunya itu adalah setan gitu ya. Ya kalau dia belajar sendiri gitu ya, atau tidak dalam masalah agama, itu gurunya setan gitu ya. Ya betul tuh. Saya diberitahu ini oleh Ustadz Husain ketika belajar kitab kuning gitu ya, tentang usaha munajat. Itu juga kan ada beda pendapatnya itu banyak tuh ya dalam masalah fikih tuh ya. Tapi harus ada bimbingan katanya, kalau enggak bimbingannya itu gurunya setan tuh ya gitu. Itu ya, karenanya harus kita mengikuti bimbingan dari guru kita, dan utamanya dari para salafus salih ya, kalangan sahabat, tabiin ya, tabiut tabiin, serta para ulama ya, yang mengikuti jalan mereka, karena mereka berkompeten ya. Kenapa harus para salaf? Ya itu berkompeten pemahamannya terhadap dalil dan paling cakap pengamalannya ya. Ya kalau kita pengamalannya baru segini lah tentang amalan sunnah ya, amalan wajib ya, baru segitunya. Andai kata dalil-dalil boleh dipahami menurut selera ya, pikiran masing-masing, pikiran beda-beda ya gitu, maka yang akan terjadi apa? Fitnah ya, fitnah, simpang siur ya, percekcokan di mana-mana, bersiliweran ya pemahaman tuh ya. Maka apabila para salaf telah berijma atau bersepakat dalam suatu perkara, dalam perkara akidah seperti keyakinan Allah tinggi di atas arsy, itu adalah keyakinan yang disepakati ya. Maka siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak halal menyelisihinya. Nah, contoh mengatakan Allah itu di mana-mana, gitu. Nah, kalau Allah di WC gimana? Allah menyatu dengan hati kita. Aduh, masya Allah, bisaan tuh ya. Dari mana itu dalilnya? Hingga seseorang itu kalau katanya Allah menyatu dengan hati kita, kalau kita misalnya melakukan maksiat, ya udah kan. Nah itu jadi boleh katanya, aduh insya Allah gitu ya, segitunya aneh-anehnya, aneh-aneh gitu ya, nyeleneh gitu ya. Nyeleneh gitu. Nah itu summastawa alal arsy ya, banyak sekali itu ayatnya ya. Ya Allah itu istiwa alal arsy ya,
Itu bukan di mana-mana tuh ya. Istiwa bukan bersemayam juga kan tuh, diartikan bersemayam. Semayam kan kalau kamus KBBI so dicek ya nanti apa maknanya bersemayam. Duduk, ya Allah duduk katanya gitu. Aneh-aneh lah gitu. Itu. Jadi kalau mau menerjemahkan istiwa ya istiwa aja. Atau ya kalau kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Allah itu tinggi gitu, tinggi. Jadi kalau misalnya di sini tsumma stawa al arsy ya, kemudian tinggi di atas arsy, Allah itu tinggi di atas arsy ya. Nah itu nggak usah diterjemahkan bersemayam ya. Nah itu ini karena disepakati nih. Nah ini juga harus diajarkan tuh ya gitu. Kadang ada anak-anak gitu ya ngobrolannya aneh-aneh gitu juga gitu, Allah di mana gitu ya itu. Saya mah gini tentang Allah itu ya punya pendapat sendiri anak-anak itu ya. Sampai dia katanya saya mah nggak takut sama Allah. Kayak gitu kan. Ini harusnya diajarkan ya akidah tauhid itu dari sejak ya di ya, dalam perutnya juga kan diajarkan ya, gitu. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran kan. Kalau ibunya sering baca Al-Quran dengan ibunya sering hanya menonton sinetron itu beda-beda tuh ya. Anaknya nanti hasilnya dari apa? Dari rahim ibu yang menonton sinetron itu beda dengan ibu yang suka membaca Al-Quran, itu rahimnya itu beda. Ya. Nah itu. Makanya dibimbing dengan bacaan Al-Quran terus ya. Termasuk juga diajarkan 3 tahun diajarkan tentang akidah. Terus kan diajarkan kan belum umurnya ya nggak masalah kan gitu. Nanti dia ketika usia demikian itu dia sudah benar-benar beriman kepada Allah dengan mantap ya. Nah, itu ya di kita banyak tidak diajarkan sehingga ya, dia bingung tuh ya, Allah itu cewek atau cowok, aduh sampai segitunya. Allah itu cewek atau cowok, ada tentunya jadikan dia gitu. Ini karena kita bahas nih ya apa yang gitu. Jadi maka ini harus diajarkan. Tidak boleh kita menyelisihi apa yang disepakati, seperti Allah di atas arsy ya beristiwa. Karena ijma para salafus salih itu telah dijamin kebenarannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila para salaf berbeda pendapat dalam memahami dalil yang ya selama itu Quran dan Sunnah ya, maka yang diikuti pendapat yang lebih kuat dengan melihat alasan-alasannya secara ilmiah ya. Ini yang disebut tarjih gitu ya, yaitu memilih pendapat yang lebih kuat ya. Kita mah cari yang condong ya, kalau merojihkan itu pasti terlalu berat buat kita ya, ilmunya belum sampai, yaitu memilih pendapat yang lebih kuat dengan meneliti dalil dan aspek pendalilannya. Apabila tidak dijumpai pendapat para salaf dalam suatu permasalahan, maka perkaranya dikembalikan kepada ulama Rabbani. Karena Allah telah memerintahkan siapa saja yang tidak memiliki ilmu agar bertanya kepada para ahlinya. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu. Kepada ahlu dzikri itu adalah diantaranya ya para ulama yang benar-benar manhajnya, terus akidahnya ya istiqomah mengikuti sunnah. Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan bahwa ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama adalah dalam ranah akidah. Maka dalam masalah ini ya tidak diperbolehkan, karena perkara akidah tidak
membuka ruang ijtihad maupun berbeda pendapat. Perkara akidah harus dibangun atas dalil dan menutup pintu ijtihad. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umatnya akan berpecah menjadi 73 golongan karena menyelisih apa? Akidah itu. Jadi yang 73 golongan itu menyelisihi akidah ya, bukan ormas itu ya. Ayo 73 itu ya, ormasnya ayo seur tuh ya. Nonwe ormas. Anu Muhammadiyah Persis nanti. Al-Irsyad, Al-Wasliyah. Jangan kata bukan itu. Bukan itu ya yang 73 bukan itu. Ya. Ya 73 itu yang 72-nya itu masuk neraka, itu yang satu adalah Ahlus Sunnah. Semuanya di neraka kecuali hanya satu golongan yang selamat. Kepada beliau ditanyakan beliau itu, siapakah golongan yang selamat itu? Ya, Firqatun Najiyah. Beliau menjawab adalah mereka yang beragama dengan cara beragamaku dan cara beragama para sahabat. Jadi mengikuti siapa? Nabi dan para sahabat. Ya, gitu. Kalau Nabi dan para sahabat telah berkata anu-anu itu ya, dengan dalil tentunya yang telah kita baca dari Nabi dan para sahabat, nah udah itu. Adapun misalnya ada ya, tentang perkara akidah sampai sholat itu katanya 3 waktu gitu ya. Apalagi katanya para khulafa ar-rasyidin semuanya itu adalah kafir kecuali Ali. Nah itu harus kita benar-benar menolak keras-keras tuh ajaran seperti itu ya. Ya. Ajaran yang mengkafirkan semua sahabat ya kecuali 3 sahabat itu Ali itu sahabat ya udah ya. Nah itu ya. Itu harus ditolak. Tolak ajaran tuh ya. Ajaran di Gajon masih ayah gitu ya, tapi emang masih senyap-senyap sekarang gitu ya. Gajon masih ada itu ajaran seperti itu ya. Ya mereka tidak akan ngaku kalau ditanya ya. Mereka takiyah gitu ya. Nggak akan ngaku. Karena menurut mereka takiyah itu amalan yang mulia. Ya. Tapi dalam diri mereka, dalam sholat mereka melaknat para sahabat. Waliyadzubillah. Ya, ajaran Syiah itu ya. Makanya kalau ini kan kerancuan tuh ya, masalah khilaf dalam masalah akidah tuh ya, yang nggak bisa kita ini ya, lakukan baik cina ayah Sunni ayah Syiah kan baik, aduh ya nggak bisa kayak gitu ya, nggak bisa ya, karena bagaimana Syiah sudah jauh ya dari akidah yang benar, jauh dari akidah salafus salih, jauh dari akidah Quran Sunnah. Alhamdulillah tadi speakeran di dia banyak, sekarang kadang mungkin kadinya ke jalan kampus. Itu zaman sekarang masih ngebahas gitu cina dayaknya nih katanya, dayaknya nih ya, ajaran seperti itu ya. Ya coba kemarin yang Asyuran berapa itu kan masih ada Asyuran tuh ya di kalangan mereka ya gitu, 10 Muharram tuh ya, cina Muharraman, tapi ya itu harus kita menolaknya gitu ya, itu khilafiyah secara akidah itu ya. Nah itu karena kalau kita ikut-ikutan berarti kita masuk yang 72 gitu ya, kalau ikut-ikutan ajaran mereka ya, bahaya itu ya. Nah itu lanjut yang kedua, perbedaan itu juga terjadi dalam masalah pemahaman. Nah ini bisa diambil adanya ijtihad dalam mengambil kesimpulan hukum fikih dari dalil-dalil secara rinci selama ijtihadnya itu memenuhi syarat dan bersumber dari para ahlinya. Namun jika dalilnya nampak di hadapan salah seorang mujtahid, maka yang wajib
baginya mengambil apa yang sesuai dengan dalil dan meninggalkan perkara yang tidak ada dalilnya. Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, para ulama sepakat bila telah gamblang sunnah Rasulullah maka tidak boleh bagi siapapun meninggalkannya lantaran mengikuti pendapat seseorang. Sebagian ulama berkata, tidaklah setiap khilaf itu mu'tabar, diakui, kecuali khilaf yang memiliki sudut pandang atau hujah. Apa itu? Banyak ya yang mu'tabar. Yang biasa dibahas apa itu? Ya kita di Persis kadang dibahas masalah untuk ketekan itu tahiyat ya. Di Persis itu tekan ya, mungkin saya juga mengikuti yang itu ya. Karena saya juga lebih condong yang itu ya, lebih condongnya ke sana, lebih condong ke yang untuk ketekan ya. Demikian ya, terlepas memang anggota ya, dan sebagainya ya. Yang satu untuk ketekan, yang satu tidak, yaitu masih bisa diakui lah. Nah itu mah dalil-dalilnya sudah ada, dua-duanya pendapatnya ya. Yang satu dari siapa itu, lupa lagi. Apa lagi? Yang pertama itu dari Aisyah itu ya, radhiyallahu anha. Satu lagi apa yang melihat itu, yang ro'a itu. Pokoknya itulah, itu diantaranya ya. Terus juga masalah waktu di subuh, apa itu, ada yang namanya apa, kunut ya. Nah itu kunut subuh. Nah itu juga mu'tabar sebenarnya, karena yang satu dianggap karena dia itu ada penguatnya ya, dia hadisnya hasan ya. Walaupun ada yang doif ya, walaupun ada yang doifnya ya. Tapi yang satu menganggap ini udah hadisnya doif tuh ya, jadi tidak bisa diamalkan tuh ya tentang kunut subuh itu. Kalau yang hasan berarti ya kunut subuh dianggap sunnah. Kalau yang dia mengatakan hadis itu doif berarti ya kunut subuh tidak bisa diamalkan gitu. Nah itu dua-duanya khilafnya itu ya bisa diakui itu ya. Kalau dijelaskan tuh ya, ya kita mengkaji itu ya. Nanti saya terangkan tuh ya masalahnya di pelajaran fikih itu ya. Kenapa bisa berbeda seperti itu ya. Tuh. Nah itu. Yang ketiga, perbedaan yang bersumber dari ijtihad fikih. Dalilnya belum nampak di antara para ulama yang berselisih pendapat. Maka dalam hal ini tidaklah diingkari jika mengambil salah satu pendapat. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam ibarat yang masyhur, tidak ada pengingkaran dalam menyikapi masalah ijtihad. Khilaf dalam masalah ijtihad jangan mengakibatkan percekcokan. Ya. Di antara kedua belah pihak yang berbeda pendapat, karena masing-masing ada kemungkinan berada di atas kebenaran. Nah itu kalau dalam masalah ijtihad ya. Nah, ini bisa dibaca dalam Al-Ijtima' wa Nabdul Furqah. Nah, ada pertanyaan tuh ya. Ini sekarang ini kan berpendapat bertepatan dengan lahirnya Nabi. Kalau mereka yang mengadakan Maulid, ya itu. Apakah ini juga bisa dikatakan beda pendapat? Ya, saya terangkan secara jelas bahwa Islam itu ya menyuruh kita itu beristighfar atas umur kita ya, itu ya. Dan tidak ada perayaan hari ulang tahun ya. Gitu. Hari kelahiran itu nggak ada dalam Islam, itu sebenarnya nggak ada ya. Hari kelahiran siapapun nggak ada ya. Ya. Itu hanya kalau masalah ini ya, tuh masalah ini ya
Beda lagi kalau kita mengkaji dalam sirah-sirah nabawiyah gitu ya, tentang kelahiran Nabi gitu ya, emang beda pendapatnya itu cukup gitu ya. Kalau diruncingkan itu agak berat ya. Ya ada yang 12 Rabiul Awal juga ada yang kelahirannya itu ya, beda-beda gitu ya, tidak semuanya sepakat 12 Rabiul Awal gitu ya. Gitu. Yang sepakat itu waktu wafatnya ya, itu jelas itu mah di hari Rabu kalau nggak salah ya, hari Rabu. Nah, itu sepakat 12 Rabiul Awal ya, sepakat 12 Rabiul Awal. Gitu. Terus bagaimana yang mengadakan perayaan? Ya begini saja gitu ya. Sebenarnya hal ini itu ya, kalau kita sudah tahu ya, memahami bahwa dalam Islam tidak ada hari raya ulang tahun ya sudah, kita tidak mengikuti itu ya, gitu aja, simpelnya gitu aja, kita tidak mengikuti ya udah ya. Ya, ini memang jangan dikatakan juga orang yang nggak mauludan ya, yang nggak mauludan ya, bahasanya gitu ya, itu tidak cinta Nabi, enggak itu. Nah, terus tuh, jadi apakah itu termasuk ranah perbedaan pendapat? Kembali lagi bahwa ya kalau Islam tidak mengakui hari raya kecuali hari raya apa? Idul Fitri, Idul Adha, kemudian Jumat. Dan kalau diperuncing setiap tahun juga terus dibahas ya, tentang masalah mauludan, terus dibahas mal-eren gitu, sampai ke badan peot lagi mal-eren itu pembahasan tuh ya. Maka tugas kita ya jadi penengah sebenarnya, jadi penengah aja. Udah kalau kita nggak ikutan ya udah nggak ikutan gitu, udah gitu ya gitu. Udah liar kalau terus di ini gitu ya. Dan pula tentu ada masalah yang harus benar-benar diperbaiki, yaitu masalah akidah. Masalah akidah ya yang harus diperbaiki ya. Gitu ya. Kalau kita emang sudah nggak ikutan mauludan ya udah gitu ya. Karena kita memahami Islam tidak ada, di Islam itu nggak ada gitu. Nah kalau mengucapkan bagaimana ya, kan kita memahami di Islam nggak ada, gitu aja, simple. Kalau diperuncing lagi dibahas lagi, aduh ya. Nah gitu ya. Dan tentu ya, masalah seperti ini ya, kembali lagi ada ya di 46. Oh iya, siap. 46 di sini udah lebih 53 kalau nggak salah di Muhajirin namanya. Nah itu kembali lagi lah, jadi kita harus pahami saja secara hakikatnya. Kalau pandangan yang berbeda dengan kita ya, kembali tadi kan sudah kita jelaskan secara rinci ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang ya kita terus kaji dan kaji lagi terus ya gitu ya. Maka kita harus jadi penengah. Kalau kita tidak mengikuti suatu pendapat ya, maka sudah ya. Nah ya mah beda aja, nah Ustaznya keras teuing, udah jangan jangan menuduh seperti itu ya.
Kita tidak punya hak untuk menuduh ya ustadzna keras teuing, ya ustadzna lebay, ya ustadzna ya enggak punya hak kita buat sana ya enggak ya. Gitu. Emang kita ilmunya sampai mana gitu ya. Itu. Gitu. Jadi dalam hal perbedaan pendapat ini ya, dalam hal ini kita kembali pada yang terang, yaitu Quran dan Sunnah, dan bagaimana kita mengamalkan hakikat yang telah diajarkan oleh Islam oleh salafus sholih. Simpel ya, itu saja dahulu yang bisa disampaikan. Wallahu minkum, wallahu fikum. Insyaallah hari Selasa. Nah nanti tadi sudah kemarin sudah ini ya, lupa lagi hari apa saya itu. Nah itu untuk Selasa yang pertama ya, kan belajar kitab tauhid kan sudah beres ya. Berarti selanjutnya tentang syahadatain ya, syahadatain nanti tentang makna la ilaha illallah, tentang nawaqidul Islam, pembatal keislaman, itu nanti akan dibahas. Insyaallah semoga Allah melancarkan, semoga Allah melapangkan urusan kita. Kita tutup dengan doa ya. Wallahu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah benar, Rabbana atina bil hikmah wa lana min amrina rashada, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.